صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismikallahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka min haitsu anta walhamdulillahillahumma rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa asada kaunik adada khalqik wa rida nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahina ala sunnati wa amitna ala millati wa hsyurna fi zumratih wa ba'd. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrija sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ya muallima sayyidina Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima sayyidina Sulaiman fahimna wa ya muhaqqiqa sayyidina Muhammad haqqiqna. Jamaah hadirin rahimakumullah. Sebelum kajian dua kitab tasawuf dimulai, bersama-sama mari kita menata hati, meluruskan niat dan membenarkan tujuan kita berkumpul di majelis Rebuan Agung ini, agar sepuluh dari majelis kita semua berkat ilmu nafi' yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Barokah wawasan Ummul Quran suratul Fatihah ingkang kita hadiahkan datang guru-guru kita, khususipun guru sejati kita Nabi Agung akhir zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi dipun rami dening Allah lan manfaat maslahah saha barokahipun mugi nyumrambah datang rohaniyah kita, pribadi kita, keluarga kita, usul lan furuk kita, ugi dulur tangga kanca lan masyarakat sekitar kita. Sedayanipun mugi tansah pikantuk rahmat lan ridhanipun, hidayah ugi syafaatipun fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Lahumul Fatihah. Wa ila jami' ikhwanihi wa abaihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada wa salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'il a'immah wal masyayikhis sufiyah ajma'in, khususan sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekh Ali Asyadili wa Syekh Ibn Arabi wa Syekh Al-Ghazali wa Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi wa Syekh Abu Yazid Al-Bustami wa Syekh Ibn Ata'illah As-Sakandari wa Syekh Ibn Ajibah Al-Husaini wa Syekh Ahmad Yauddin Mustafa Al-Qumushanawi wa usulihim wa furu'ihim. Lahumul Fatihah. Wa jami'i masyayikhina wa ulama'ina wa awliya'ina, khususan awliya'i tis'ah wa lahum Sunan Ampel wa akhiruhum Sunan Kalijogo
وأصولهم وفروعهم ومريدهم ومحبهم بالخصوص شيخنا خالد يوسف Bahi Sahlan Banjir Yasbedukhan Barduan Buya Ahmad Saiful Huda Bahi Yaya Hashim Yaya Wahid Kustur Mafakir Nasan Munati Mahayi Mahamid Ma'utun Batul Makus Kusuti Kiai Tawam Lahumul Fatiha وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والسالكين والسالكات خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي الحقوق علينا وأهلنا وقرابتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا وأصدقائنا وإخواننا وجيراننا لهم الفاتحة ثم إلى جميع أهل القبور من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذين سبقونا بالإيمان من أمة الأنبياء والمرسلين خصوصا ahli kubur kita sedaya monggo kita anget-anget kanthi nyebat asma-asmanipun. Ghafarallahu lahum dhunubahum wa nawwara quburahum wa rafa'a darajatihim lahumul Fatiha. Alfu alfi Fatihah nuqaddimuha wa nuhdiha lil marhum Bapak Sutarno Ayahanda Mazzaini Nasuha Kordatang Porja, meninggal hari Senin 13 September. 2. Almarhum Bapak Sat Praptanto Wibowo SHMH. Beliau adalah pengacara yang secara diam-diam menghakikan syair dan pewaton. Diam-diam karena setelah didaftarkan kemudian sowan bareng-bareng, Abi bertanya kenapa enggak izin terlebih dahulu. Waktu itu yang jawab Pak Agus Dewa Brata, kami meyakini jika izin terlebih dahulu nanti tidak diizini, kami enggak berani berangkat. Oh, kok pinter. Benar itu, seandainya izin dulu Abi enggak mengizinkan. Di antara senior dari 9 pengacara waktu itu yang diam-diam mendaftarkan hak cipta karya, hak karya intelektual syair dan pewaton adalah Bapak Sat Praptanto Wibowo yang meninggal dunia pada hari Minggu 15 Agustus. Permohonan doa ini dari Ustadz Zainal Abidin. Lahuma alfu alfi Fatihah. Alfu alfi Fatihah Libaraati Mbak Yati yang sekarang sedang sakit. Permohonan ini dari Ibu Sri Wahyuni Karimah, Kordang, Gresik Kota. Bibarakatil Fatihah, semoga Allah menyembuhkan penyakit yang diderita Mbak Yati. Lahal Fatihah. Niat, maksud, tujuan, hajat, harapan dan cita-cita kita, barokah istiqomah Rabbun Agung kita, mugia
Kesempatan kelawan gampang, lancar, aman, selamat, manfaat, maslahah, barokah fitini wa dunia wal akhirah. Akhir hayat kita sedaya mugi-mugi ahsanul khotimah. Lanal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Ya Ghaniyu ya Qawiyu ya Qadiru ya Aziz ya Ghaniyu ya Aziz ya Ghaniyu ya Qawiyu ya Qadiru ya Aziz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibu jami'il usul fil awliya Al-Syeikh Ahmad Diyauddin Mustafa Al-Kumushkhanawi rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu an. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alayna min barakatihi wa afada alaina min nafahatih fid darain amin. Abdu Malikil Mulk, hamba zat yang merajai segala kerajaan. Huwa man syahida malikiyatahu ta'ala fara'a nafsahu milkan khalisan min jumlati mulkihi fatahaqqaqa bi'ubudiyyatihi hatta ishtaghala bi'ubudiyyatihi limaulahu amma mallakahu iyyah. Ada wali Allah yang ruhaninya berbaju asma indahnya Malikul Mulki. Rajanya kerajaan. Dia adalah insan kamil. Insan kamil itu manusia yang telah sempurna imannya, yang menyaksikan kemaharajaan Allah. Betapa Allah itu Maha Raja, Malikul Muluk, rajanya para raja. Kalau Malikul Mulki, rajanya kerajaan semesta raya.
Wali abdu malikil mulki adalah kekasih Allah. Karena itu lantas melihat dirinya murni milik Allah, yang berada dalam kerajaannya. Karena kesadaran itulah kemudian sang wali ini menyatakan senyata-nyatanya pengabdian murninya kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Hingga pengabdiannya, hingga kesibukannya itu hanya mengabdi dan mengabdi dan mengabdi kepada Sang Tuan sejati, pemilik dirinya, yaitu Malikul Mulki, Allah. Hatta ishtaghala bi'ubudiyatihi limaulahu amma mallakahu iyyahu an rabbih, hingga saking sibuknya mengabdi kepada tuannya, menjauh dari apa saja yang berusaha memilikinya. Amma mallakahu iyyah, menjauh dari apa saja, siapa saja yang berusaha memilikinya. Umumnya ibu-ibu pangeran katone sing durung suluk, sing durung ngaji tasawuf, napa? Uwe. Sayangnya ke abang sebab uwe. Gak usah ngaku, mboten napa-napa. Niku sing durung ngaji rebuan. Masih sing wis ngaji ya kok ya aja nek tambah nemen. Oh, kok tambah nemen ya. Nek umume wong lanang sing durung ngaji temen, durung suluk temen, takluke nang uwek maneh duduk nang daging sak kepel. Sing guyune ngakak paham. Daging sak kepel niku lendho ana apa jenenge? Napa niku lho? Karo-karone dereng Abdul ke asma indah Allah. Tapi nek wis Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Qudus, sak teruse nggih wis gak.
Al-mulk adalah ada al-mulk kecil, ada al-mulk besar. Al-mulk kecil adalah ujung rambut hingga ujung kaki kita. Ini yaitu Malikul Mulki, Allah. Al-mulk besar adalah semesta, alamus syahadah, alam yang kasat mata, sing kena didelok mata zahir, dari ujung timur hingga ujung barat, dari kutub utara hingga kutub selatan. Itulah al-mulk. Alimul mulki, Malikul mulki adalah pemilik semesta raya yang bisa dilihat oleh mata kasat. Jadi sampeyan nek ndelok lautan terbentang luas, padang pasir sing awak dhewe dadi ketok cawili, bahkan luwih cilik timbang bledug. Nah, demikian itu sampeyan tajalli kepada Malikul Mulki. Sampeyan ketok jelas Malikul Mulki. Kalian yang mengagumi tubuh fisik tidak boleh lupa kepada Malikul Mulki, Allah. Kemudian tidaklah Allah ciptakan ujung rambut hingga ujung kaki kita ini kecuali hanya untuk mengabdikan diri kepadanya sepanjang hidup, selama hayat di kandung badan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa an rabbihi amma malakahu iyah wa an rabbihi. Nah, kalau di kitab tasawuf, Rabb itu bermakna murabbi. Saking sibuknya mengabdi kepada Tuhan sejatinya, sampai-sampai gak kroso menjauh dari guru mursidnya. Tapi guru mursidnya ridho nek wis Abdu Malikil Mulki ini, seneng bahkan. Tapi nek cik apa? Cik tasrawuf yo gak oleh. Belum tasawuf plus R. Wa kana hurran an riqil kauni malikan lil asya'i billah la bi nafsihi fa innahu 'abdun haqqan. Ini posisinya hampir sama dengan Abdullah. Enggak apa-apa menjauh dari guru mursyidnya, karena ya sudah makom syekh, sudah makom syekh. Menjauh secara zahir, tapi secara batin semakin melekat, bukan mendekat, semakin melekat kuat. Wa kana hurran an riqil kaun. Dia
wali abdu malikil mulki ini benar-benar merdeka dari perbudakan makhluk, merdeka dari diperbudak sesuatu. Sebab ia malikan lil asya'i billah, sebab dialah pemilik segala sesuatu, dimilikinya dengan Allah, dengan izin Allah. La binafsihi, tidak dengan kepentingan dirinya. Fa innahu mongko sak temene wali abdu malikil mulki iku abdun kawula haqqon, hale nyata welo-welo. Nek Abdullah niku abdun haqiqatan. Kedudukan abdun haqiqatan itu di atas abdun haqqan. Setelah abdun haqqan, kemudian menyempurnakan kehambaannya yang telah benar menurut Allah itu dipenerno. Ngon tambah bener sampai pener. Abdun haqqan plus haqiqatan. Nek wis plus haqiqatan, hakone mlebu nang haqiqatan wis fa innahu abdun haqiqatan. Nek sampean kula mboten tunjuk hidung, tapi mayoritas masih abdunan. Durung hakon, durung. Cik kawula-kawuloan. Polai cik gelek menuankan diri. Cik gelek ngaku. Cik sering ngaku. Timbangane ngalah. Abdun haqqan arang-arang ngaku, seringkali ngalah. Nah niku arang-arang ngaku. Lamun ngakune diizini. Niku jelas. Nek sampean gak diizini ngaku. Nek abdun haqiqatan wis gak tahu ngaku. Wis gak tahu ngaku. Ngallah terus. Asline ngallah terus antep wong Jawa biyen niku ilate iwu. Ngallah. Ngallah. Sisi jadi ngalah, terus nyantol gak enak jadi ngalah, renyah jadi terus ngalah, boleh nyebut duduk Gusti Allah, Gusti Allah, gak apa-apa sebutan aja, maknane bener. Nek ci arang-arang ngalah ya abdunan durung abdun haqqan.
rasakan bahwa kita dulu tiada, kemudian diadakan oleh Allah. Kita tidak bisa memilih kedua orang tua, dipilihkan Allah. Kita tidak bisa memilih suku, negara, dipilihkan Allah. Kowe suku Jawa wae, wong tua loromu fulan ambek fulanah wae. Terus sampean kok gak ridho, oh anak durhaka. Bapakku kok ngono, makku kok ngono, anak durhaka. Nek sampean muni ngono, bapak sampean ambek mak sampean yo, anakku kok ngene. Oh, bapak durhaka yo. Tapi arang-arang bapak durhaka. Nek anak wakeh. Angger sampean muni emak kok ngono. Emak sampean muni anak kok ngene. Tapi nek sampean muni nduk ati, alhamdulillah aku ditakdir anake emak. Jarene emak sampean, alhamdulillah aku dikaruniai anakku sing ganteng dhewe. Kaya Abi ngene jare ibu niki. Ya jan niku otomatis. Bapake oleh milih lak kabeh milih dadi anake Nabi. Ganteng elek, itu gak ono sih elek. Ganteng banget sampai ganteng tok, atau ganteng tipis-tipis. Niku ya gak iso milih. Masih pas hamile maca surat Yusuf bendino. Ya dadi ucup. Masih surat Maryam atau surat apa biasa yang ini kan. Alah. Gak iso. Maka jangan banggakan yang bukan hasil jerih payah kerja keras kita. Syukuri, gunakan di jalan yang benar yang diridhoi, jangan dibanggakan jangan dibandingkan dengan yang lain. Gak melok gawe. Sing ayu-ayu kudu matur suwun, nek sing ayu tipis-tipis kudu loman, kudu welas, kudu asih, kudu ramah tamah, kudu ngalah, kudu nek dilokno gak oleh bales. Nek sing elek-elek aja dilokno. Wis seru. Luwih ero. Lihatlah dengan pejamkan mata bahwa kita ini dimiliki penuh
oleh Malikul Mulki. Karena kita ini milik Allah, ya persis seperti milik sampean. Misalnya niki milik kula niki, masih kula buak ngaten utawa kula rusak katilah apa? Lho masih sampean lho apa iki lho wek-wekku anu. Mboten emak. Iya, jare sampean jarku gak aku duwe maksud kok. Ana maksud sing tersembunyi sing enek. Lah, wong ki lho wekku. Paham ah? Ha iya. Sak karepe sing duwe. Apapun yang Allah perbuat, tidak ada yang memintai pertanggungjawaban. La yus'alu wa hum yus'alun. Dia Allah dalam berbuat ini itu, begini begitu, tidak ada yang memintai pertanggungjawaban. Wahum, dan mereka, khususnya bangsa manusia dan jin, termasuk kewan-kewan barang. Nabi pernah bertanya kepada Sayyidina Umar ketika melihat kambing beradu tanduk sundang-sundangan. Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, tahukah engkau apa yang akan hayatus syu'ur?" Hayatus syu'ur itu kehidupan seluruh indera. Kabeh indera lahir, indera batin urip bekerja sesuai dengan maksud tujuan Allah menciptakan panca indera itu. Tak lain tak bukan hanyalah untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad benar-benar utusan Allah. Nah, ketika mata hati itu telah menyaksikan kemaharajaan Allah atas lahir batin kita ini, pastilah faro'a nafsahu mulkan khalisan min jumlati mulkih, maka pasti akan melihat diri luarnya itu milik Allah murni, bukan milik kita. Diri luar kita ini bukan milik kita. Apalagi diri dalam, tambah lebih jelas lagi, bukan. Ya karo-karo ini bukan milik kita. Inna lillah, sungguh kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'una, dan sungguh kita kepadanya pasti kembali. Karena menyaksikan dirinya itu sepenuhnya adalah kerajaan Allah, mulkillah. Niki kerajaan Gusti Allah, niki kerajaan kecil. Maka dirinya dengan rela menyatakan senyata-nyatanya, fatahaqqaqa bi'ubudiyyatihi, maka menyatakan senyata-nyatanya
akan kehambaan dirinya. Kehambaan itu tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Gak melok duwe kabeh, gak melok duwe. Maka ketika menggunakan menasarufkan apa saja yang ada pada kita, harus bismillah, harus izin kepada Allah. Sampeyan iso izine ya apa nek izin. Tahu sampeyan nek jange maksiat, kula izin maksiat Gusti ngene tahu ah. Kudu izin. Padha ambek sampean nek sepedaan jangan nyilih sepeda kanca anu iki lak kendaraan iki sikil iki ane iki ya sing duwe niki Allah. Ya harus izin. Gusti kula izin badhe rebuan. Wis gak usah izin wis tak izini. Ngono. Krungu sampean jawab ngono. Wis tak izini ket biyen. Nek Gusti kula izin mboten ngaos. Gak. Sampe sampean budhek. Apa-apa gak krungu. Nek wis peka wis ero. Diizini tak gak diizini wis ero. Alasannya apa? Ya gak ada yang bisa mengalahkan. Ini urusan Allah yang harus diutamakan, yang harus didahulukan. Karena memandang dirinya itu kerajaan murni, kerajaan atau kepemilikannya Allah, fatahaqqa bi'ubudiyatihi, maka lantas kapanpun dimanapun dalam keadaan bagaimanapun si hamba Malikul Mulki ini menyatakan pengabdiannya, bukan lawannya abdi tuan, bukan penuanannya. Abdi disebut abdi itu ya tidak memiliki apa-apa, yes, pokoknya gak ngerti apa-apa, gak iso apa-apa, gak ngerti apa-apa, gak ana apa-apa, terus ngene ngonone niku karena tuannya, untuk tuannya, demi tuannya, tuannya kabeh. Ngene ngonone ngono ngene sembarang kalire. Turune krana tuane, tangine krana tuane, tangi turu krana tuane. Ngipi gak iso ngarang. Sampeyan iso ngarang ngipi. Aku engko tak ngipi sing endah rek. Iso? Gak iso. Saking menyatakan pengabdiannya hingga kesibukannya itu tidak selain pengabdian dan pengabdian. Saking sibuknya pengabdian hingga tak terasa amma malakahu iyah, menjauh dari apa dan siapa yang berusaha memilikinya. Yang manis siapa yang punya, yang punya, yang bertanya
siapa namanya? Hakikatnya hanya Dia, Malikul Mulki. Iku nek musyahadah. Kalau masih gadis, kepemilikannya diserahkan kepada kedua orang tuanya. Kalau sudah janda, apa-apa enggak ada kamu. Kalau urusan sandang pangan papan itu sudah tidak bergantung kepada kedua orang tua, ya dirinya boleh, kemudian menyerahkan ke kedua orang tuanya lagi ya lebih baik. Tapi kalau urusan sandang pangan papan belum, ya sudah dilepas memang oleh mursyidnya, sudah dilepas, dikembalikan kepada Allah Rabbul Alamin, karena sudah arif billah haqqan. Tapi nek durung, ya durung, engko salah kabeh, keliru kabeh lah tambah piye. Wa kana hurran an riqil kaum. Sang wali ini merdeka dari segala bentuk perbudakan terhadap segala sesuatu selain Allah. Ia malikan lil asya, pemilik segala sesuatu, memiliki segala sesuatunya dengan izin Allah. Billah, la binafsih, tidak dengan dirinya, gak sak karepe dhewe, tapi karepe Allah. Gusti Allah karep, milikilah sesuatu itu wahai kekasihku. Demikian itu, fa innahu abdun haqqan, karena sesungguhnya ia benar-benar hamba yang ya penggaweane hamba ya hanya menghamba, tidak selain menghamba. Jenenge kawula ya penggaweane ya ngawula, ora liyane ngawula. Nek is paham ilmu laku ya merdeka. Tapi nek durung paham ya ngeluh ya bingung ya anu. Kita bisa memiliki diri sendiri kita setelah Allah menerima pengabdian dan penghambaan kita. Allah akan berkata, berfirman kepada kita, wahai hambaku, milikilah dirimu. Sekarang milikilah dirimu, karena sungguh engkau sudah benar-benar abdiku atau hambaku. Tapi kalau belum begitu ya belum. Abdu dzil jalali wal ikram, hamba pemilik keagungan dan kemuliaan.
Allah itu Dzul Jalali wal Ikram, zat yang memiliki segala keagungan dan kemuliaan. Huwa man ajallahu Allahu wa akramah, dialah hamba yang diagungkan dan dimuliakan Allah. Litisofihi bisifatih, karena sifat-sifatnya telah tergantikan oleh sifat-sifatnya besar, sifat-sifat ketuhanan. Wa tahaqquqihi bi asma'ih, dan karena telah menyatakannya, karena telah menyatakan asma-asma indahnya. Mesti nyatakno Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Sakjane wis dinyatakno. Jadi alamate asma-asma indahnya Allah. Wa kama taqaddasat asma'uhu wa 'azzat wa tanazzahat wa jallat, fakadzalika madzahiruha wa rusumuha. Dan sebagaimana nama-namanya telah suci, telah kudus, wa 'azzat dan telah agung kemuliaannya, wa tanazzahat dan bersih dari segala kesyirikan, wa jallat dan agung, fakadzalika madzahiruha wa rusumuha. Maka demikian pula fenomena-fenomenanya dan rusumuha niku ya bentuk-bentuknya, gambare, ketok motoe. Fala yarahu ahadun min a'daihi illa habah wa khada'alah li jalalati qadrih. Maka tidaklah siapapun melihatnya dari musuh-musuhnya kecuali ndredeg utawa segan karena wibawa, karena berwibawa, dan tunduk, wa khada'alah li jalalati qadrih, karena agungnya kadarnya. Jadilah kemudian disegani kawan dan lawan, dihormati kawan sekaligus lawan. Wala ahadun min awliyaihi illa akramahu wa a'azzah li ikramillahi iyah. Dan tidaklah satupun dari para wali melihatnya kecuali memuliakan dan mengagungkannya. Demikian itu karena Allah telah memuliakannya. Wa huwa yukrimu awliya'ahu ta'ala wa yuhinu a'da'ah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dia sang wali Abdu Dzil Jalali wal Ikram ini memuliakan wali-walinya Allah dan menghinakan musuh-musuh Allah. Abdul Jalali wal Ikram adalah
manusia yang terhormat dalam arti hakiki. Nah, orang terhormat itu suka menghormat siapa saja pun. Sebagaimana orang terhina itu suka menghina siapapun. Nah, wong terhormat senengane menghormat. Orang itu disebut titik-titik karena sifatnya. Nah, nek sifatnya suka menghina, ya terhina. Nah, nek sifatnya suka menghormat, ya terhormat. Disebut titik-titik itu karena sifatnya. Nek pinter nguwongno wong ya diwongno wong. Nah, nek gak pinter nguwongno wong ya gak diwongno wong. Nek gak nganggep wong-wong ya gak dianggep wong-wong. Sifat Allah itu kebalikan sifat kita manusia. Di antara kebalikan sifat kita adalah kalau kita biasa nila setitik rusak susu sebelanga. Ini sifat manusia. Gak dibelanjani sak wulan. Niki ngarani gak tahu dibelanjani blas. Padahal duwe anak telu. Mek saulan diltok iki wis rusak 13 tahun. Maro ngono terus disiliti, gak diwawu anu. Nah, niku sifate manungsa. Nek Gusti Allah susu setitik niki menghilangkan nila sebelanga. Jelas jadi susu. Nila sebelanga jadi susu oleh ketetesan susu setitik. Kesalahan yang banyak itu terhapus oleh kebaikan satu. Kebuset. Sampeyan lak gak ngono ah. Kebaikan sak pop wajek hilang gara-gara mek elah kok iso ya iso ae jane mujik menungso lali kabeh wis keapiane sing biyen-biyen. Terus sing gak seneng diomong, nduk ndi gak seneng aku, gak seneng kau apa dikandani. Pengumuman, aku gak seneng. Nduk ndi. Nek wayahe senenge wake iku gak tau dikandakno. Dinteni apike sampai pirang taun. Wah, apa dikandani, gak tau muli. Pisan tok lho gak tau muli, pisan tok jarine wis bendino gak tau lho. Kok iso bendino iku. Ya Allah. Niku sing durung ngaji. Sing durung ngaji rebuan. Loh, gak percaya ya.
kene secara umum sing bener iku waliane bener. Waliane prasangka kalian itu. Satu lagi Abdul Muqsit huwa aqwamun nasi bil adl hatta ya'khudha min nafsihi li ghairihi haqqan la yash'uru bih wa la ya'rifu dhalika al ghair li'annahu ya'dilu bi'adli Allah alladhi tajalla lahu bih fayuwaffi kulli dhi haqqin haqqah wa yuzilu kulla jurin yattali'u alaih fahuwa ala kursiyyin nur yakhfadu man yajibu khafduhu wa yarfa'u man yajibu raf'ahu kama qala alaihi salam al-muqsituna ala manabira min nur. Al-muqsit adalah zat yang maha adil seadil-adilnya. Al-qistu huwa asyaddu adlan. Adil seadil-adilnya. Sampai tidak ada yang bisa mengadilinya, wis wadawil. Hamba al-muqsit adalah manusia yang paling menegakkan keadilan. Sampai-sampai terhadap dirinya pun juga diadili sendiri. Atas kesalahannya kepada yang lain, merugikan yang lain, hakon secara nyata. La yash'uru bih, dimana kalau yang belum peka tidak terasa bahwa dirinya wali Abdul Muqsit itu mengadili dirinya sendiri. Wala ya'rifu dzalikal ghair, dan orang lain tidak bisa membaca karena saking halusnya itu. Demikian itu karena wali Abdul Muqsit mengadili dirinya bi'adlillah, dengan keadilan Allah. Ini yang sering Abi sampaikan, adililah diri kalian sendiri sebelum nanti pasti diadili oleh yang maha adil. Siapa yang mengadili dirinya sendiri nanti di hari pembalasan tidak diadili oleh yang maha adil. Li'annahu ya'dilu bi'adillahi alladhi tajalla lahu bih, karena wali Abdul Muqsit ini mengadili dirinya dengan keadilan Allah yang tampak jelas di mata hatinya bahwa Allah itu al-adl, al-muqsit. Kaurungane meneh bakal diadili. Mumpung durung saiki ae. Gitu. Itu pola pikir sehat. Kaurungane meneh diadili. Timbangane meneh alung ya saiki, sembarang disaikino. Maka di antara sifat wali Abdul Muqsit adalah sangat biasa, fayuwaffi kulladzi haqqin haqqah. Biasa sekali memenuhi hak bagi yang berhak, atau memberikan hak kepada yang benar-benar berhak. Ia berhak menerima hadiah 1 kilo, ia diberikan 1 kilo. Si B berhak menerima hadiah 2 kilo, ya diberikan 2 kilo. Berhak dijunjung, dijunjung. Berhak tidak dijunjung, ya tidak dijunjung.
wa yuzilu kulla jurin yattali'u alaih, dan menghilangkan setiap perbuatan kriminal yang muncul di permukaan. Penghapus kriminalisasi. Fahuwa ala kursiyyin nur. Wali Abdul Muqsid berada atau duduk di kursi cahaya. Ia merendahkan orang yang wajib direndahkan dan meninggikan orang yang wajib ditinggikan. Merendahkan orang karena Allah, meninggikan orang karena Allah. Jenenge wali niku la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Wis gak duwe wedi nang sapa-sapa. Nang mati barang gak wedi. Bahkan arep-arep. Cuma gak njaluk. Nang mati ae arep-arep omane nang loro. Tambah alhamdulillah karena loro niku dulure mati. Ketekan loro, alhamdulillah. Corona mudal. Alhamdulillah. Tambah arep-arep, tambah gak wani corona ini. Jangan niru tapi. Sifat demikian ini sebagaimana sabda Nabi, al-muqsituna ala manabir min nur. Orang-orang yang menegakkan keadilan di bumi itu berada di mimbar-mimbar cahaya. Al-muqsitun, orang-orang yang menegakkan keadilan itu berprinsip jika keadilan tidak ditegakkan, langit akan runtuh. Cagake langit iso ngadeg tanpa cagak niki, cagake gak ketok, cagake ya keadilan. Nah, jika keadilan di atas permukaan bumi ini tidak ditegakkan, ya jangan salahkan kalau kemudian langit runtuh alias kiamat. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi, lau saraqat Fatimah laqata'tu yadaha. Andai Fatimah putriku yang tercinta mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu Nabi Abdul Muqsid atau Al-Muqsid hakikatan. Di hadapan semua umatnya Nabi bersabda mengenai hukum potong tangan. Seandainya Fatimah, semua tahu Fatimah adalah putri yang paling dicintai Nabi, putri yang mirip Nabi. Seandainya laki-laki ngoten, seandainya ya koyok Kanjeng Nabi. Niku nek saumpama Fatimah nyolong, aku dhewe sing ngethok tangane. Dudu algojo, dudu aku dhewe sing ngethok. Dan Fatimah pun tahu, ya tidaklah mungkin Siti Fatimah membuat ayahnya malu di hadapan umatnya. Nah, tidak akan bisa berlaku adil kepada orang lain sebelum adil terhadap diri sendiri. Selalu begitu kaidahnya. Maka adililah dirimu sendiri sebelum pasti akan diadili oleh Al-Muqsid Al-Adl, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bibarakati hadzal majlis al-azim ja'alana Allah wa iyyakum min ibadi malikil mulki dzil jalali wal ikram wal muqsid. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala sahibu tafsiril Jilani qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihahu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afada alaina min nafahatihi fid dharaini amin. Surat Al-Baqarah ayat 18. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. La yubsirun, mereka-mereka yang mata hatinya buta, yang tidak bisa melihat itu summun. Tuli. Summun tuli tak? Hah? Oh. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka kaum munafik adalah bagaikan api, bagaikan orang yang menyulut api atau membakar api, gawe kaya api unggun, ngelumpukno kayu kaya gawe api unggun kaya pramukaan, kan? Falamma adaa'at ma haulahu, bareng dia dibakar terus si kait menyala, zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya mereka. Jadi lu dihilangkan oleh Allah cahaya mereka. Wa tarakahum fi dhulumatin, dan Allah tinggalkan mereka berada dalam kegelapan. La yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Gak enak niku alungan gak ro padang blas ket awal. Timbangane diruno titik diluk terus meru dipetengno. Niku gak enak. Ya, diberitahu bahwa Muhammad itu nurun, nur wa ruh, tapi gak melok. Nah, seru, tapi gak melok. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka kaum munafik adalah seperti orang yang menyalakan api unggun. Maka tatkala api unggun itu nyala dan terlihatlah sekitarnya, bareng ketok sekitare, kemudian Allah matikan nyala apinya itu. Kemudian disumet maneh gak murup-murup.
Gak iso niku watarakahum fi dzulumat. Allah tinggalkan mereka berada di kegelapan. La yubsirun, tentu mereka tidak bisa melihat sekitarnya. Boleh petang. Kita baca tafsir Isyari ala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mathaluhum ay sya'nuhum wa haluhum. Perumpamaan mereka yakni keadaan dan kepribadian mereka. Keadaan batin dan pribadi mereka. Bihadzal istibdal wal ikhtiyar fi yaumil jaza', dengan penggantian dan pilihan ini di hari pembalasan, kama sali ay kahali syakhs, keadaannya seperti kepribadian seseorang, alladzi talaba syai'an fi dzulmah, yang mencari sesuatu dari secercah cahaya di kegelapan, wa taraqqabahu, dan berusaha mengamati atau mengawasinya, walam yahtadi ilaih, dan tidak Allah tunjukkan secercah cahaya itu. Wastauqada nara ay liyastadhi'a biha wa faza bil mubtaghah, berusaha menghidupkan api cinta. Nah, kalau di positif ini api sing positif, kabeh selalu ada dua makna, ada api negatif, ada api positif. Api positif adalah api cinta. Liyastadhi'a biha, berusaha agar nyala api cinta itu, wa faza bimubtaghah, dan berhasil meraih apa yang diharapkan. Falamma istauqadahu, maka tatkala berhasil menghidupkan nyala api cinta itu, adha'at an-naru ma haulahu, lantas falamma istauqadahu, tatkala berhasil menyulut, adha'at, maka bersinarlah api cinta itu, menyinari ma haulahu, sekitarnya, ay haulal mustauqid, maksudnya sekitar orang yang berusaha menyalakan api cinta. Wa taraqqaba wujdana matlubihi, dan berusaha mengamati, menemukan apa yang dicarinya. Bareng dilu wis murup ngoten, zahaba, lantas hilang dhauha, sinarnya, wasakana lahbuha, yang tinggal kemudian api itu dilahap, misalnya oleh angin, oleh hujan, misalnya pokoknya oleh sesuatu yang memadamkannya. Fadalla an matlubihi, ini terus berhadapan, tidak bisa menemukan apa yang dicarinya. Wa khasira khusranan 'azima, dan mengalami kerugian yang besar. Kama dhahaballahu binurihim, sebagaimana yang Allah hilangkan kecahayaan di dalam diri mereka. Atfa'ahullahu niranal munafiqin, Allah padamkan api, atfa'allahu niranal munafiqin wa surjahum allati hiya kufruhum wa nifaquhum ala za'mihim wa afsada idha'atahum fi yaumil jaza' hina taraqqabahum biwijdani matalibihim wa lam yuhtadu biha bal 'adzabahum Allahu bisababiha.
wa tarakahum li ajliha fi dhulumatil dhalalah fi dhulumatin ay dhulumatid dhalalah al mutaqarrarah ar-rasikhah fi nufusihim bi taqlidi abaihimul muntajjah lil kufri wan nifaq wa dhulmatu fiqdanil matlubil mutarattib 'alayha fi za'mihim ma'a taraqqubihim wa dhulmatul 'aradatu lahum ba'da istida'atihim wa bi sababi hadhihi dhulumati la yusrun wa la yurja najatuhum an 'adzabillahi bal yabquna fi abadan wa hum summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Tuli, bukmun, lisan hatinya bisu, mata hatinya buta, ya wis hitungan hari mati imane. Sekarang nek dituturi. Artinya la yubsirun, mereka tidak bisa melihat kebenaran adalah sebab tuli. Bukmun, bisu dari perkataan benar dan baik. Umyun, buta, tak bisa melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak bisa kembali pulang. Gak iso balik mulai, alias gentayangan. Wong bendina sedina ping 5 astaghfirullah rabbal baraya kafire dhewe dak dikatekke. Pemane sing omahe di masjid ini mosok gak bolong. Mbok ya mbuh. Kuping capopo niku. Kelawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rina lan wengi. Ancene sumun tuli budek gak mlebu. Bukmun bisu tidak bisa berucap yang benar dan baik. Umyun buta, seru bener bu geruduk-geruduk nang simo ketawang loh, ya, kari melok ngono kok angel. Fahum la yarji'un, mereka tidak bisa kembali pulang. Jadi ini halan. Kalau nggak jalan di tempat ya jalan-jalan. Tidak mendekat tapi jalan-jalan. Summun li'adami isgha'ihim liqaulil haqqi an alsinatir rusuli salawatullahi alaihim. Tuli karena tidak ada kecondongan mereka terhadap qaul yang benar dari lisan-lisan utusan-utusan Allah. Bukmun bisu li'adami qaulihim bil imanil muqarini bit tasdiq. Karena tidak adanya ucapan mereka yang mengandung keimanan yang dibarengi pembenaran, yang dibarengi
tasdik membenarkan firman Allah dan sabda Rasulullah serta kaul-kaul ulama. Umyun li'adami iltifatihim ila dalail adh-dhahirah. Buta mata hatinya karena tidak menolehnya mereka kepada petunjuk-petunjuk yang jelas, wal mu'jizatil bahirah, dan kemukjizatan yang nyata. Wabil jumlah, dan kesimpulannya, fahum, maka mereka fi hadhil halah, di keadaan ini, la yarji'un, tidak bisa kembali pulang. Wala yatma'una ar-ruju'a ila al-hidayah, dan mereka tidak mengharap kembali ke petunjuk ilahi, litadhkirihimul ifrat wa tafrid, karena peringatan mereka terhadap kelakuan mereka yang berlebihan atau kurang ini kurang unu, alladzi sadara anhum fi nash'atil ula, yang telah muncul dari mereka di kebangkitan pertama. Al-mustadba' li hadzal azab, yang mengikuti azab ini. Yang dimaksud buta adalah ruhaninya atau jiwanya. Yang tuli juga tuli pendengaran batin atau pendengaran hati. Tak buta dua mata namun tiada melihat, tiada tuli telinga namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Sakno. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari sifat nifaq. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اخصصنا بلا إله إلا الله وجعلنا في حسن لا إله إلا الله وأمدنا بسر لا إله إلا الله إنك أنت الوهاب الكريم العليم الحكيم ووفقنا لمرضاتك إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتقبل طاعاتنا ودعاءنا وسلوكنا واغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا إنك ولي ذلك وإنك عليه قدير. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا مطمئنة وفي الآخرة مرضية وامحو عنا الأنانية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ditambah doa istighosah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik وأسعد كونك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك نسألك اللهم به وفقهنا في دينه وأحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل يا كريما لا يبخل. صل يا رب على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه واحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا الذي لا يضام. يا غياث المستغيثين أغثنا 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 يا غوثاه. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت
وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصل يا رب على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم يا من قلت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بحق إمام أهل الصفا والوفاء الذي يصف بصفتك الأحد طهر قلوب جماعة أهل الصفا والوفاء من الأذية والهم والحسد، والتف بنا اللهم واهد قلوبنا بنور هدايتك الأوحد، وافتح لنا باب الإمداد، وهب لنا منك الرشاد، واجمع قلوب المؤمنين على ضياء محبتك بحب حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب أنت المستجيب، أنت الواحد القهار، أنت الله الأحد الصمد. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه وسلم إلى الأبد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على